Selamat sore semuanya, saya dengan Elvira Febriani dari Prodi PG PAUD Reguler Plus. Hari ini saya akan membawakan tema tentang konsep perkembangan fisik motorik anak usia dini. Definisi perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik merupakan hal yang menjadi dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya. Ketika fisik anak berkembang dengan baik, maka anak dapat mengembangkan kemampuan fisiknya dengan tanpa bantuan orang lain. Perkembangan fisik ini ditandai dengan kemampuan perkembangannya, perkembangan motorik baik halus maupun motorik kasar. Jenis-jenis perkembangan motorik anak usia dini terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, motorik kasar, yaitu perkembangan motorik kasar adalah suatu gerakan yang berhubungan dengan otot besar dalam melakukan pengendalian gerak tubuh seperti lokomotor, non-lokomotor, dan gerakan manipulatif. Yang kedua, motorik halus. Perkembangan motorik halus adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Pada dasarnya, perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otak anak. Tujuan perkembangan motorik halus. Tujuan pengembangan motorik halus anak usia dini, yang pertama, sebagai alat untuk pengembangan keterampilan gerak kedua tangan. Kedua, anak dapat membuat sesuatu hasil karya yang asli dari anak tersebut. Ketiga, sebagai alat untuk pengembangan antar koordinasi kecepatan tangan dan kecepatan mata. Dan yang keempat, untuk mengimbangkan penglihatan pada saat seorang guru memperagakan alat peraganya dalam pengembangan motorik halusnya. Fungsi perkembangan motorik halus anak usia dini. Menurut Yuda 2005, fungsi pengembangan motorik halus yaitu sebagai alat untuk mengembangkan keterampilan kedua tangan, sebagai alat untuk mengembangkan koordinasi kecepatan tangan dengan gerak mata, dan sebagai alat untuk melatih penguasaan emosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak usia dini. Menurut Porwati, Endang, dan Widodo Nur 2005 menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kualitas perkembangan anak ditentukan oleh yang pertama, faktor intern. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari individu itu sendiri yang meliputi pembawaan, potensi psikologis, semangat belajar, serta kemampuan khusus. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan luar diri anak, berupa pengalaman teman sebaya, kesehatan, dan lingkungan. Sedangkan menurut Endang Rini Sukamti, bahwa kondisi yang mempunyai dampak yang paling besar terhadap laju perkembangan motorik diantaranya sifat dasar genetik, termasuk bentuk tubuh dan kecerdasan, yang mempunyai pengaruh sangat menonjol terhadap laju perkembangan motorik. Selanjutnya, melatih perkembangan motorik halus anak usia dini. Arahkan anak dengan melakukan kegiatan sederhana seperti memegang sendok sendiri saat makan, mengancing baju, menali sepatu, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Melakukan kegiatan permainan brain gym dapat menstimulasi kerja otak, berguling atau memegang sesuatu benda, dan memperkenalkan alat-alat tulis, kegunaannya kepada anak, dan melakukan kegiatan morning journal atau kegiatan menggambar sesuai dengan imajinasi anak.